Saudara-saudara, Tuan Company mau minta tanah-tanah kita untuk dijadikan jalan. Untuk itu, Company harus menggantinya dengan uang. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara, benar atau salah yang saya sampaikan? Salah. Salahnya bagaimana, Nyai? Salahnya karena kamu pintar memutar lidah. Mempengaruhi rakyat untuk minta ganti rugi kepada Tuan Company. Itu hak kami, karena tanah kami mau dibuat jalan. Peraturan Company adalah siapa yang punya tanah dia harus menyerahkan tanahnya untuk dibuat jalan. Sedangkan yang tidak punya tanah, dia harus bekerja sebagai pekerja rodi. Mengerti? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Kadipaten Rembang, di mana pada saat itu Kapten Markus Mak Lampir beserta pasukannya telah sampai dan mereka langsung berdebat dengan Pak Kuwu di Salengkuas tentang tanah-tanah yang akan dibangun jalan oleh Belanda. Mak Lampir yang juga menjadi juru bicara para company itu pun mengancam orang-orang kampung kalau ia akan menghabisi nyawa mereka semua jika tidak mau menurut peraturan company yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan tanahnya secara sukarela untuk dibuat jalan oleh Belanda. Akan tetapi, Pak Kuwu itu pun tetap menolaknya dan ia mewakili seluruh rakyatnya meminta uang ganti rugi kepada Belanda. Hal itu membuat Mak Lampir murka dan langsung menghajar Pak Kuwu dengan pukulan jarak jauhnya. Kepala desa itu pun langsung terlempar menghantam pagar hingga tewas seketika. Hal tersebut membuat semua orang yang ada di situ menjadi ketakutan. Siapa yang berani melawan kami? Siapa? Aku. Kalian bukan manusia. Dasar biadab. Tidak punya perik manusiaan. Indrajit, dia lawanmu. Cepat bereskan. Putar batang lehernya. Ya, setelah sekian lama mengikuti pergerakan Mak Lampir dan company dari Jepara, akhirnya kini Ranggadara merasa tidak kuat menahan kemarahan dan gejolak hatinya untuk menyelamatkan rakyat yang ditindas. Ia pun kini memberanikan diri untuk melawan company tersebut dengan segenap usaha dan kemampuannya. Namun apa daya, lawannya kali ini adalah Gerandong yang sudah barang tentu mustahil untuk bisa dikalahkannya. Namun walaupun begitu, ilmu kanuragan Ranggadara pun cukup lumayan untuk bisa mengalahkan 5 setan alas yang disewa oleh company untuk mengawal mereka. Bahkan dalam sekali gebrak saja, ia sudah mampu mengalahkan kelima pendekar bayaran yang katanya tidak pernah kalah melawan jago-jago kadipaten itu. Pemuda pemberani itu pun kini berada di atas angin, karena ternyata kelima setan alas itu bukanlah tandingannya. Akan tetapi, lagi-lagi Gerandong pun ikut campur tangan untuk melindungi kelima setan alas tersebut dari serangan Ranggadara yang sangat mematikan. Mau kau apakan anak remaja yang tak berdosa ini? Dosanya sangat besar karena dia telah berani melawan kami. Dan sekarang kau sendiri mengantarkan nyawamu ke sini. Indrajit, cepat kau habisi musuh-musuhku ini. Cepat.
Wakil Kiai Bantaran itu ternyata cukup hebat untuk menghadapi Grandong. Kapten Markus yang melihat keadaan yang semakin kacau itu pun kemudian menyuruh seluruh anak buahnya menyerbu guna membantu Indrajit. Melihat semua itu, Kiai Bantaran pun kemudian menyuruh Ranggedara untuk segera lari sebelum orang-orang Belanda itu bergerak. Pemuda itu pun terpaksa lari dan ia juga mengajak seluruh penduduk yang ada di situ untuk segera menyingkir, menyelamatkan diri masing-masing. Melihat Ranggedara yang melarikan diri, Kapten Markus pun langsung memerintahkan 5 setan alas untuk mengejarnya karena ia tidak ingin anak itu lolos dan meminta bantuan dari pihak lain guna menggempur Belanda. Baik, ayo. Akhirnya, Kiai Bantaran dan Kiai Jauhari wakilnya pun dengan mudah ditangkap oleh company. Entahlah, kesaktian keduanya tidak seperti ketika melawan Jatmiko ataupun Gandasuli di saat hendak menangkap Mahesa. Sedangkan Ranggedara yang kabur pun kini masih dikejar-kejar oleh 5 setan alas. Mereka tetap tidak ingin tugasnya itu gagal karena mereka adalah pendekar bayaran. Ternyata, para tentara company akhirnya juga ikut mengejar pemuda tersebut. Mereka pun sempat kehilangan jejak dan mengakui kalau ilmu meringkankan tubuh Ranggedara sangatlah tinggi. Di sisi lain, tampak Mahesa yang sedang bertapa seperti biasa untuk mempercepat keluarnya racun gangsat teluh dari tubuhnya. Di sana juga ada Sawung serta Bondan yang di saat itu sedang berlatih ilmu kanuragan bersama dengan salah seorang murid Dewi Racun. Di tengah sepinya tempat itu, mendadak saja mereka melihat seorang pemuda yang sedang berlari-lari ke arah mereka, yang tak lain adalah Ranggedara. Sini. Ada apa dengan dia? Itu urusan kami. Pokoknya lihat tidak. Lihat. Kemana larinya? Itu. Kejar. Saya. Kejar. Bondan yang menunjuk ke satu arah pun langsung membuat orang-orang itu kembali berlari mengejar pemuda yang tak dikenalnya. Sepertinya memang Bondan sudah mengetahui kalau pemuda yang tak dikenalnya itu adalah orang baik. Sebab kelima orang yang mengejar kelihatannya seperti penjahat ataupun perampok yang suka merugikan orang lain. Setelah kelima setan alas itu pergi, Ranggedara pun segera keluar dari persembunyiannya dan duduk di samping Mahesa yang sedang bertapa. Pemuda itu pun kemudian memperkenalkan dirinya serta mengucapkan banyak terima kasih karena merasa telah ditolong oleh Bondan. Lalu ia pun menjelaskan kalau orang-orang yang mengejarnya itu adalah antek-antek Belanda. Mereka itu pendekar-pendekar yang disewa oleh company. Company? Berarti Belanda? Ya, aku bentrok dengan mereka. Kamu gegabah. Company itu kuat sekali. Soalnya aku tidak tega melihat rakyat ditindas. Jadinya ya aku marah dan mengamuk. Tapi benar kata kamu, mereka terlalu kuat sehingga aku melarikan diri ke sini dan ditolong oleh kalian. Dia sedang bertapa? Bukan, dia sedang berobat sebab kena racun ganas. Oh. Guruku juga benci pada Belanda. Oh ya? Kalau begitu, kita bisa jadi teman seperjuangan untuk melawan Belanda. Iya. Murid Dewi Racun pun kemudian menjelaskan kalau gurunya juga sangat benci kepada Belanda. Lalu ia pun mengajak Ranggedara untuk menghadap kepada gurunya.
Ketika telah bertemu dengan Dewi Racun, pemuda itu pun langsung menceritakan tentang kisahnya hingga bisa dikejar-kejar oleh Belanda. Mendengar cerita Ranggadara tentang desa Lengkuas, Dewi Racun pun tampak kasihan dengan penduduk desa tersebut. Pemuda itu pun menjelaskan kalau Belanda dibantu oleh seorang nenek sihir yang menakutkan dan sangat sakti. Nenek sihir tersebut memiliki seorang cucu yang sangat hebat bernama Grandong. Belandanya sih hanya 2 orang, tapi pasukannya banyak sekali. Dan apalagi mereka menyewa orang-orang yang sangat sakti, terutama si nenek sihir itu. Nenek sihir? Ya, Mak Lampir. Nenek sihir itu pasti Mak Lampir. ibu tahu. Dia musuhku. Kalau begitu, kita bisa bergabung untuk melawan mereka. Ya. Kamu boleh tinggal di sini dulu. Nanti kita akan susun rencana untuk melawan kompeni Belanda. Kini kita menuju pada kerajaan Mataram, di mana pada saat itu Temenggung Wiraguna sedang berbicara empat mata bersama Sultan Agung. Sang Temenggung pun memberitahukan bahwa semalam ada utusan kompeni dari Rembang. Belanda menginginkan perang besar di Batavia dapat dilupakan, sehingga dendam kusumat antara Mataram dan kompeni dapat dikubur dalam-dalam. Selanjutnya, Belanda berharap agar Mataram mau bekerja sama untuk memperoleh keuntungan pada kedua belah pihak. Sultan Agung yang mendengar perkataan tumenggung utamanya itu pun merasa bahwa Belanda selalu mengajak berdamai, namun di balik itu semua mereka sangat merugikan negara dan bangsa. Para kompeni itu hanya ingin mengeruk harta kekayaan alam tanah Jawa sehingga hanya menguntungkan bagi mereka saja, sedangkan penduduk pribumi hanya mendapatkan capek dan sedikit upah yang kemungkinan tidak cukup untuk kehidupan mereka. Setiap utusan Belanda yang datang ke sini selalu saya terima dengan baik. Tapi dengan satu peringatan. Dia harus berbobot dan bukan berpangkat rendah. Saya ingin utusan yang berpangkat tinggi. Kalau perlu Gubernur Jenderal Batavia itu sendiri yang datang ke sini. Katakan itu kepada kompeni yang ada di Jepara. Sendiko. Kalau Gubernur Jenderal di Batavia mengirimkan utusannya ke sini, jika utusannya tidak berbobot, maka utusan itu akan saya tangkap, lalu saya jebloskan ke dalam bui. Sendiko. Apa tidak sebaiknya secara tertulis saja, Kanda? Tidak benar. Nanti malam aku akan membuat surat. Oh ya, panggil Temenggung Danupaya dan juga Temenggung Aryawangsa. Sendiko. Di sisi lain, tampak rombongan Ki Gopala yang sedang menemani putrinya untuk mencari tahu keberadaan Maisa. Puspita, putri Ki Gopala itu pun sepertinya tidak mau putus asa untuk mencari Maisa karena ia telah terlanjur cinta. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang berada di tengah hutan bersama dengan Grandong. Namun ratu sesat itu pun menjadi bingung sendiri karena Grandong mendadak berlari ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Makhluk jelek itu pun kemudian berlari ke satu arah yang pasti, dan di sana ia langsung bertarung melawan Maisa. Ternyata Grandong baru saja mencium bau Maisa, sehingga ia pun mencoba untuk mencari putra sembara tersebut. Kini keduanya pun bertarung hebat, sedangkan Mak Lampir pun masih penasaran apa yang dilakukan Grandong di depan sana. Ia pun kemudian mendengar suara pertarungan pada tempat yang cukup jauh.
Si lampir yang melihat pertarungan Maisa dan Grandong pun langsung berbinar-binar karena bocah yang dicarinya kini telah berada di depan mata. Ia pun bertekad untuk tidak memberikan ruang bagi Maisa untuk kabur. Selanjutnya, si lampir itu pun turun dan membantu Grandong menghadapi Maisa. Dengan seluruh kemampuannya, mereka berdua pun terus mencecar anak sembara itu hingga kemudian ketika si lampir tertawa-tawa penuh kemenangan, mendadak saja ia pun sangat dikejutkan dengan suara tawa Maisa yang sepertinya sangat dikenalnya. Dan itu jelas bukanlah suara Maisa yang asli. Apa aku tidak salah dengar? Itu kan suara Kalagondang. Masa lupa nenek peot? Tunjukkan wajah aslimu. Cepat. Awas Grandong. Dia bukan Mahesa. Dia Kalagondang. Pucuk dicinta ulam tiba. Kalagondang memang manusia yang paling mengesalkan bagi Mak Lampir, karena hanya Raja Jin Merah itu yang selama ini mampu menipu serta mempermainkannya dengan seenaknya. Seperti pada kesempatan kali ini, di mana dirinya dan Grandong sama-sama kena prank Kalagondang yang menyamar dengan sempurna sebagai Mahesa. Kini si lampir mengajak Grandong untuk bersama-sama menangkap Kalagondang. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Dan seperti biasa, Kalagondang benar-benar tidak mudah untuk dikalahkan karena ilmunya sangat banyak dan sulit untuk ditebak seberapa kuat ilmu-ilmu yang dipergunakan olehnya. Menghadapi gempuran serangan dua orang paling sakti golongan hitam seperti itu, ia pun masih sempat tertawa-tawa, seakan-akan keduanya bukanlah tandingannya. Ia pun dengan begitu mudahnya menepis serangan-serangan Mak Lampir maupun Grandong. Bahkan selanjutnya, Kalagondang sendiri yang justru mampu menghajar kedua lawannya dengan cukup mudah. Nenek peot, saya disuruh sembara mencari Kiai Ageng Bantaran dan Kiai Johari. Kaca lopianku menunjukkan kau yang menangkapnya. Di mana kau sembunyikan? Katanya tahu. Kenapa tanya? Kau tidak akan kuat menahan kesaktian tongkatku ini, Lampir. Sekarang katakan, di mana kedua kiai itu kau tahan? Hah? Kenapa tidak kau lihat di kaca lopianmu? Kalagondang ternyata sedang mengemban tugas dari sembara untuk menyelamatkan Kiai Ageng Bantaran dan Kiai Jauhari wakilnya yang telah ditahan oleh Mak Lampir. Kalagondang pun mengatakan bahwa Mak Lampir telah menutupi tempat kedua kiai itu dengan ajian mantra cahaya ilmu, sehingga kaca lopiannya tidak dapat melihat keberadaannya. Kini Mak Lampir pun kembali menyerang Kalagondang dengan ilmu-ilmu kesaktiannya. Sepertinya ia sudah tidak ingin menggunakan ilmu kanuragan karena ia tahu bahwa ia tidak akan menang melawan Kalagondang yang ditemani oleh tongkat saktinya. Akan tetapi, sepertinya usaha Mak Lampir sia-sia saja, sebab entah mengapa Kalagondang selalu dengan sangat mudah menepis serta mematahkan ilmu kesaktian yang dipergunakannya. Hal itu membuat nenek setan itu tidak habis pikir, apalagi Grandong yang diandalkannya telah kabur lebih dahulu meninggalkannya.
Kala Gondang pun terlalu meremehkan Mak Lampir sehingga ia tidak menyadari ketika nenek setan itu menggunakan tali iblisnya untuk membelenggu dirinya. Akibat kesombongannya, akhirnya pendekar andalan golongan putih itu pun kini justru tertawan oleh Mak Lampir sendiri. Ia terlalu meremehkan Mak Lampir sehingga justru dirinya sendiri yang kini tertangkap musuh. Di sisi lain, tampak Maesa, Sawung dan Bondan yang sedang mendengar cerita dari Ranggadara yang menceritakan tentang keserakahan dan kelicikan company di daerah Rembang. Maesa yang mendengarnya pun menjadi sangat kasihan kepada penduduk karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan kekuasaan Belanda. Ternyata di tempat itu sedang mengintai Puspita dan Ki Kopala ayahnya. Gadis itu pun tampak sangat senang karena melihat keberadaan Maesa di sarang Dewi Racun. Ki Kopala pun langsung memperingatkan anak gadisnya untuk tidak gaduh supaya Maesa tidak mengetahui keberadaan mereka. Tak lama kemudian, keempat orang anak muda itu pun segera beranjak pergi. Mereka masuk ke dalam padepokan gurunya dan mengatakan tentang keinginannya untuk menyerang markas company. Jangan gegabah. Company itu sangat kuat. Pasukan Mataram saja kalang kabut menghadapi pasukan company. Apalagi kalian yang bukan pasukan. Kami tidak akan menggunakan cara tentara berperang. Tetapi kami akan menggunakan cara pendekar. Tubuh kamu itu belum sembuh, Mahesa. Memang racun dalam tubuhmu itu sudah bersih. Tapi kamu butuh beberapa hari lagi untuk memulihkan tenaga kamu. Terima kasih atas perhatiannya Dewi pada diri saya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kekuatan tenaga saya dapat pulih kembali seperti semula. Ya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, saya ingin ikut dengan Mahesa menyerang markas company. Saya juga, Guru. Saya juga, Guru. Aku senang melihat kalian murid-muridku punya jiwa patriot, mengusir bangsa penindas. Tapi kalian harus sabar, karena semua itu harus dilakukan dengan perhitungan yang matang.